Diana Nasution, saya CGT dari SMP Negeri 5 Saban. Ketika merintis praktisi di sekolah, itu dimulai dari melakukan perencanaan. Saya membuat program dengan melaporkan terlebih dahulu, yaitu dengan kepala sekolah. Saya membuat perancangan program untuk ditunjukkan kepada kepala sekolah, seperti ini program yang saya buat. Dan ketika kepala sekolah saya mengetahui program yang saya rencanakan untuk dilaksanakan di sekolah saya, ternyata beliau sangat suka dengan program yang saya canangkan untuk dapat dilaksanakan di sekolah tersebut. Akhirnya izin dari Bapak Kepala Sekolah juga diperoleh sebelum saya menerapkan praktisi untuk komunitas di sekolah. Tujuan sudah tercapai. Untuk harapan saya kedepannya ingin lebih banyak lagi anggota komunitas di sekolah saya ikut bergabung di dalam program yang saya jalankan. Mungkin awal-awal sedikit kendala itu berasal dari diri saya sendiri. Saya masih belum yakin, ini bisa nggak ya saya melakukan program untuk sesama teman. Jadi akhirnya saya membuka diri dan mencoba untuk mensosialisasikan terlebih dahulu. Ketika saya jalani dan membangun komunikasi yang baik bersama mereka, selalu sharing-sharing bersama mereka, selalu memberikan masukan terhadap mereka, khususnya tentang aplikasi, ataupun kadang terkendala dengan handphone yang mereka gunakan, penggunaannya ternyata mereka senang dan nyaman. Akhirnya tantangan yang saya pikirkan ini nggak akan bisa saya jalankan, ternyata dengan sendirinya mereka ingin bergabung dan merasa nyaman untuk ikut dalam program yang saya jalankan. Bagi saya sangat senang gitu dengan apa yang saya buat. Gini, sebelumnya saya belum pernah membuat program-program yang seperti ini. Artinya ini adalah program pertama saya dan mendapatkan dukungan baik dari kepala sekolah, PKS, seluruh komunitas sekolah ini ternyata mendukung dengan program yang saya jalankan. Ya, pembelajaran yang saya peroleh dari menjalankan komunitas praktisi ini yaitu pertama, hendaknya kita memang harus selalu melakukan komunikasi yang baik terhadap sesama rekan, pemangku kebijakan, dan peserta didik kita untuk menjalankan sebuah program. Karena dengan melakukan komunikasi yang baik, insya Allah segala sesuatu baik dalam program perencanaan apapun akan berjalan dengan bantuan mereka semua. Karena memang pembelajaran saat ini adalah pembelajaran sistem daring, jadi saya melakukan sebuah kesepakatan kelas terhadap siswa-siswa saya melalui grup WA. Itu terdiri dari 8 kelas, dari 81 sampai 86, itu seluruhnya beranggotakan 192 orang. Dengan jumlah siswa yang segini, jadi saya berusaha untuk menjalin komunikasi dan diskusi bersama anak-anak untuk menentukan kesepakatan kelas dulu untuk menjalankan budaya positif yang berupa disiplin positif terhadap anak-anak. Saya minta kepada
kepada mereka, kita hari ini mendiskusikan kesepakatan kelas. Nah, dengan kesepakatan kelas ini kita tentukan kesepakatan apa untuk kita dan kedepannya apa yang harus kita lakukan dan konsekuensi yang bagaimana yang harus kalian terima ketika kalian melanggar kesepakatan kelas tersebut. Akhirnya mereka juga setuju, dan sebelum saya mendiskusikannya, saya terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mengacu kepada kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati bersama anak-anak. Mereka sangat senang karena sebelum-sebelumnya itu mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Ternyata anak-anak itu sangat menyadari hal-hal yang menurut mereka itu menyenangkan, itu menghargai mereka, itu mereka sangat peka dengan adanya kesepakatan kelas ini. Dan hasilnya memang saya lihat sudah banyak anak yang mulai terbiasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik, seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata maaf ketika mereka salah walaupun dari WA. Terus juga mereka selalu ketika ada temannya yang agak nggak enak memberikan jawaban kepada saya, misalnya bukan saya lagi yang menyatakan, "Nak, kenapa seperti itu?" gitu. Mereka langsung memberitahu kawannya kalau itu kurang baik gitu untuk disampaikan kepada gurunya. Untuk anak-anak yang terkendala, mungkin masih ada juga anak-anak yang masih kategori belum disiplin, itu saya meminta tolong kawannya selalu mengingatkan. Bisa jadi dengan pengaruh teman sebaya yang memberitahu mereka, selain dari saya, teman-temannya juga memberikan bantuan berupa dorongan ataupun memberikan nasihat. Intinya di sini kami menerapkan sistem gotong royong. Saya bantu kalian, kalian juga bantu saya dan bantu teman-teman kalian. Dimulailah dari diri kita sendiri. Jadi ketika saya nanti memberikan tugas, materi, ataupun apapun itu kepada mereka, saya selalu memberikan aba-aba terlebih dulu. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan UH, tepatnya pada hari ini. Tolong persiapkan diri kamu untuk melakukan kegiatan UH ini. Gitu. Berlatihlah kamu, belajarlah kamu di rumah dan sebagainya. Jadi di sini kita dari diri kita lah mengajarkan disiplin ini baru ke anak-anak itu. Jadi mereka juga sudah tahu setiap hari Rabu itu pelajaran saya dan mereka akan menunggu gitu. Saya tidak pernah membuat anak merasa kecewa ketika bertanya kepada saya. Jadi, kapan waktu saya melihat ada pesan masuk gitu, khususnya baik dia japri maupun dia di grup itu mengirimkan pertanyaan ataupun bertanya hal yang memang dia tidak pahami, saya akan selalu standby untuk memberikan mereka masukan, jawaban yang memang mereka butuhkan. Jadi artinya mereka itu merasa mereka itu dianggap ada gitu. Jadi di sini mereka itu merasa sangat diperhatikan walaupun posisinya kita nggak belajar secara tatap muka. Karena lebih leluasa, terbuka, dan menerima hal-hal yang menurut mereka itu baik gitu. Hanya saja tinggal komunikasi saya dengan anak-anak itu harus lebih baik lagi, dan memang